Sore Bu Nia, Sore Bu Erna dan Bapak Ibu. ini datang jauh-jauh, keretanya baru sampai ya. Maaf mengganggu Bu Nia sedikit. Enggak ada yang mengganggu. Saya tak merasa teman yang mengganggu. Baik, Bu Nia, ini kelas saya dan kebetulan juga di sini ada teman dosen Bu Raudatul. Kami berdua ini mengampu kelas metodologi penelitian di A4. Nah, kebetulan salah satu materinya yang pada sore hari ini kami meminta bantuan Bu Nia untuk memberikan insight mengenai penelitian kualitatif Bu Nia. Nah, ini ada Bu Raudatul ini Bu Nia. Nah, ini partner mengajar saya ini. Salam kenal Ibu. Masih mute Bu, masih mute, masih mute. Ya, salam kenal Bu Nia. Saya Raudatul Hidayah. Ibu. Baik, pada sore hari ini seperti yang kemarin saya sudah diskusi sebelumnya dengan Bu Nia, kan kalau kita bicara kualitatif ini kan sangat luas ya Bu Nia. Nah, jadi saya kami coba itu untuk melihat topik kualitatif itu dengan pendekatan studi kasus gitu Bu Nia. Nah, kenapa studi kasus ya? Karena apa ya? a- eh, tanda tanda kutip gitu ya, seringkali studi kasus ini dikatakan sebagai pokoknya seperti arah bandul gitu ya, antara bisa ke kuanti, bisa ke kuali. Padahal kan sebenarnya kalau kuali ya kuali aja, kalau kuanti ya kuanti aja kan, mesti ada pendekatannya gitu ya Bunia. Setuju. Baik. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu ini tamu kita dari jauh, ini Ibu Virginia Nurrahmanti. Ya, beliau ini dosen dari Universitas Brawijaya Malang. Ini ada yang sudah pernah main-main sampai ke Malang belum? Belum. Ya, mungkin besok ya main-main ke Malang. Baik. Eh, Bunia, mungkin agar lebih efisiennya kami persilahkan Bunia untuk memaparkan materi dan sekaligus mungkin nanti kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, kita sambil sambil ini ya, sambil diskusi ya. Jadi pemaparan materi dan juga sambil diskusi kalau memang ada yang ingin didiskusikan, karena ini ya Bunia, put hasil minimal itu pitching riset gitu Bunia. Nah, jadi kalau proposal itu urusan mereka dengan dosen pembimbingnya, tapi setidaknya ketika ketemu calon dosen pembimbing, mereka sudah tahu mereka akan ngapain, kemana arah risetnya, dan kemudian kemarin sebelum kelas online ini dilakukan, di akhir kelas saya itu berdiskusi dengan menanyai beberapa mahasiswa ini terkait dengan ide riset. Nah, kemudian saya melihat ada beberapa yang sepertinya mungkin itu sangat bisa untuk dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus gitu ya Bunia. Baik Bunia, kami persilahkan. Iya, baik. Saya Mas Anu dan siapa Bu tadi Bu? Suaranya kecil Bunia. Ya, baik. Sekarang sudah atau Oh, belum Bu? udah. Sip. Oke. Baik, saya mohon izin Bu Erna dan Bu Ngapunten, saya manggilnya dengan Bu ya Bu Erna tadi. Bu Bu Ul, Rodatul. betul. Oke, baik. Buul.
Bu Ul. Salam kenal Bu Ul dan tentu saya mohon izin pakai sekali. Ini semoga saya nggak kualat ya. Ini kayaknya Bu Erna dan Bu Ul ini kan rasanya sangat senior dibandingkan dengan saya yang diundang Bu Erna. Barangkali bukan insight Bu Erna, tapi lebih saya coba membagikan apa yang saya pahami, yang saya ketahui tentang case study sesuai dengan request Bu Erna. Terima kasih tentu saya sampaikan kepada Bu Erna yang telah mengundang saya untuk memberikan apa ya sekilas overview tentang case study dari apa yang saya pahami selama ini. Tentu event yang seperti inilah yang membuat saya sangat berbahagia, Bu Erna dan Bu Ul serta teman-teman atau adik-adik sekalian. Kalau tidak begini, saya tidak akan sampai Medan, kok Medan, tidak akan sampai di Padang. Meskipun tadi katanya lewat kereta atau kereta apa, Bu? Ya, Lewat Teluk Bayur. iya. Nanti lain kali deh, saya ke sana beneran, Bu. Tapi mau nyicip nasi Padangnya kalau ke sana. Ya, baik. Tanpa berpanjang-panjang kata lagi, saya mohon izin Bu Erna, Bu Ul untuk membagikan sedikit catatan yang sempat saya rangkum tadi sebelum eh, tiba di sore hari ini. Jadi memang tema yang akan saya sampaikan dan barangkali akan kita diskusikan bersama pada ini adalah khusus tentang case study. Nah, itu di atas saya berikan tambahan pendekatan kualitas case study ini bisa 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 loh gitu. Masuk ke kamarnya kualitatif juga bisa masuk ke kamarnya kuantitatif. Nah, meskipun saya yakin sebagian besar di antara kita selalu mempersepsikan bahwa case study ini selalu apa ya berdekatan atau berkaitan erat dengan yang namanya penelitian kualitatif. Nah, ini saya coba slideshow dulu. Nah, oke. Nah, sebelum kita membicarakan lebih jauh, adik-adik sekalian, bahwa kita rasanya perlu memperjelas dulu. Kita perlu satu frame dulu dengan istilah kasus yang melekat pada studi kasus. Nah, dari materi yang saya sampaikan per sore ini, sebetulnya saya banyak menyitir dari buku metodologi penelitian yang ditulis oleh Bu Ari Kamayanti. Kenapa saya pakai buku itu? Karena di dalam buku beliau itu sangat banyak apa ya, mengoverview, banyak mengkaji artikel yang eh, pertama kali yang menelorkan, pertama kali yang eh, kalau kemudian kita mencoba artikel pertama yang keluar, rasanya hal ini bisa mengurangi multi tafsir atau multi persepsi dari teman-teman sekalian. Ini tidak selalu berkaitan dengan sebuah permasalahan. Barangkali yang sebagian besar di antara kita punya anggapan seperti itu. Namun kasus ini bisa mengacu pada individu, bisa kelompok, bisa institusi, bisa komunitas. Nah, di dalam catatan saya untuk menunjukkan bahwa kalau seandainya kita ini ingin studi kasus pada satu settingan, misalnya pada satu individu atau satu komunitas, nah artinya kita menggunakan single tadi. Tapi eh, setting beberapa kelompok misalnya atau komunitas di Padang, komunitas di Medan, komunitas di Malang, nah itu kita sudah menyebutnya sebagai multi case study. Korupsi atau kecurangan dan sejenisnya. Tapi kasus ini lebih mencerminkan pada sebuah fenomena yang menarik yang kita teliti, yang itu settingannya pada individu hingga pada komunitas. Nah, tentang eh, tentang cakupan dari kasus, teman-teman sekalian, bahwa ada beberapa sumber mendefinisikan tentang apa itu studi kasus. Nah, dari
menunjukkan bahwa jenis metodologi ini memiliki memahami dinamika dalam sebuah atau beberapa settingan tertentu. Kita mau menggunakan single atau menggunakan multiple case. Yang dikatakan Haberman dan Miles itu juga dia mengatakan fokusnya case tadi adalah untuk memahami gitu. Nah, tapi untuk yang Huberman dan ini dia lebih fokus pada dua definisi itu, teman-teman. Sebetulnya case study ini bisa kita maknai sebagai pendekatan atau bisa juga sebagai desain. Gitu. Nah, kalau kita mengerti yang kedua, ya case study desain penelitian, saya yakin sekali bahwa teman-teman yang hadir di sini pasti sudah familiar dengan bukunya atau dengan seseorang yang namanya Yin. Gitu. Yin ini sangat fenomenal ketika menggunakan case study sebagai metodenya. Nah, case study sebagai pendekatan itu artinya cakupannya lebih luas. Kebutuhannya lebih luas, tidak hanya sekedar kan kemudian menyajikan, tapi harus ada desain atau tahapan penelitian yang sangat detail gitu. Ketika case study kita akui atau kita maknai sebagai pendekatan. Nah, di mana implikasinya? Gitu. Dengan merujuk pada single atau multi setting tadi teman-teman, case study ini ada anggapan yang keliru begitu di dalam para akademisi. Saya menyebutnya seperti itu aja. Siswa S1 yang dia ambil kualitatif. Waktu saya tanya, mau ambil apa, Mas atau Mbak? Kualitatif, Bu, gitu. Mau pakai kualitatif yang mana? Studi kasus. Jadi rasanya apapun penelitiannya, yang penting kualitatif, pokoknya kayak case tadi. Nah, itu Bu Erna ketawanya rasanya tawanya ketawa ini bahagia. Nah, jadi eh saya ingin apa ya, bukan meluruskan sih ya, tapi saya coba menyampaikan ada perspektif lain gitu bahwa sebetulnya yang namanya kualitatif itu tidak hanya punya case study. Dan case study ini juga bukan menjadi kambing hitam, yang artinya apapun pokoknya penelitian kalau kualitatif ya cuma satu, pokoknya case study. Nah, alasan yang kedua, biasanya mahasiswa begini, kenapa kok pakai case study? Karena lebih gampang, Bu, gitu. Kenapa kok lebih gampang? Kalau case study itu kan kita cuma menceritakan apa yang kita alami selama di lapangan, gitu. Nah, jadi kayak semacam anak-anak membuat cerita pendek gitu, Bu Erna dan Bu. Kalau di tempat kami juga masih begitu, anak-anak S1 ketika mereka baru pertama kali datang. Gitu. Maksudnya gimana gitu? Jadi ya yang hasil wawancara saya Bu dengan para informannya ya sudah itu yang saya tuliskan di bagian hasil penelitian. Jadi di dalam benak teman-teman mahasiswa itu banyak sekali yang menganggap case study itu sebagai penelitian yang pokoknya sesederhana yang kalau saya sudah selesai wawancara tuliskan selesai. Gitu. Nah, padahal Bapak Ibu dan teman-teman, kalau kita menarik pada asbabun nuzulnya gitu, sebetulnya case semacam area penelitian, semacam cakupan penelitian. Jadi sebetulnya tidak cukup kalau kita menggunakan case study ini sebagai buah metode. Nah, yang namanya case study baik itu ini terletak pada satu individu. Kalau multiple case ya berarti cakupan saya ada beberapa komunitas yang saya libatkan di dalam penelitian saya. Nah, maka dengan demikian sebetulnya case study ini bisa loh kalau kita pakai di dalam gender kuantitatif gitu. Meskipun yang selama ini kita pahami case study itu ya pasti miliknya kualitatif kan gitu ya. Nah, tetapi kalau sekali lagi kita tarik pada hakikatnya gitu ya,
bahwa case tadi ini sebetulnya hanya berkenaan dengan wilayah dengan pemaknaan cakupan gitu. Sempit atau luas gitu aja, satu atau banyak. Nah, maka kalau nanti adik-adik sekalian ingin atau punya ide penelitian gitu ya, yang tujuannya misalnya seperti yang saya berikan kutipan gitu ya, untuk membangun teori dengan menguji sampel dari populasi, ya maka kalau sudah begini masuknya adalah masuk ke dalam genre-nya genre kuantitatif gitu. Tapi kalau kemudian adik-adik yang hadir di sini adalah tujuannya adalah sangat kontekstual, artinya adalah tidak mengeneralisasi, artinya saya ini meyakini gitu bahwa Suaranya hilang, Bu Nia. Pencet kali ya? suara saya Ya, udah. oke. Nah, kalau apa ya bersepakat gitu ya, misalnya bahwa di ini sifatnya adalah kontekstual. Apa maknanya kontekstual? Oh, kalau saya sama-sama ingin meneliti tentang kesesuaian laporan keuangan di bank konvensional misalnya, mau di bank konvensional A, B, C, D, E sampai Z, itu semuanya pasti akan ya pasti akan sama mulai dari A sampai Z. Nah, teman-teman mahasiswa memiliki persepsi seperti yang barusan saya sampaikan, maka sebetulnya genre penelitiannya ada di kuantitatif. Gitu. Tapi kalau teman-teman, meskipun yang saya tentang ini apa yang ditemukan di bank A, bank B, itu aja sudah beda. Gitu. Meskipun sama-sama banknya, meskipun yang saya teliti sama-sama memiliki topik yang sama. Kenapa kok berbeda? Karena meskipun sama-sama bank syariah, tapi beda merek, itu pasti memiliki karakteristik yang sama, yang berbeda. Oh, kalau di sana apa ya Bu namanya? Kalau di Jawa itu misalnya ada Jatim, ada Bang yang besar Nagari, itu Bang Nagari. ada Bank Bari, ada Bank Jatim misalnya. Itu sama-sama konvensional gitu. Tapi antara konvensionalnya Bank di Padang dengan Malang itu rasanya mau etika gitu ya, etika bisnis misal. Nah, ini ada di sini ada yang namanya Pratama Putra, ada yang namanya Miranda misalnya gitu. Nah, Miranda ini dan siapa tadi namanya? Pratama gitu ya. Put. Pratama Putra dan Mbak Miranda ini sama-sama mahasiswanya Bu Erna di UNAN gitu. Dan sama-sama Miranda dengan Pratama itu mendapatkan mata kuliah bisnis. Tapi misalnya dosennya beda. Atau saya buat lebih ekstrim lagi, dosennya. Nah, tapi saya yakin ketika saya menanyai persepsinya misalnya Miranda gitu ya, kalau misalnya saya memberikan sebuah kasus gitu, kira-kira kalau Miranda ini etis nggak sih? Nah, dengan case yang sama, Pratama, Pratama, ini saya punya case begini. Kira menurutmu etis nggak? Meskipun gitu ya, Miranda dan Pratama itu adalah mahasiswa yang di jenjang yang sama menempuh etis, sama dosennya Bu Erna, sama-sama menempuh satu semester, itu bisa jadi pemaknaan mereka berbeda. Kenapa? Misal, oh Miranda itu dulu pernah beli beli postcard melalui e-commerce. Kemudian dia ditipu itu si penjualnya. Nah, tapi si Pratama enggak, setelah ini dia belanja di baik-baik aja. Nah, maka atas histori yang terjadi pada Miranda, itu akhirnya dia punya persepsi lain gitu. Oh, menurut saya kasus ini tetap tidak etis, Bu. Kenapa? Karena begini, begini, begini dia membawa histori yang terjadi pada dirinya.
Tapi menurut Pratama enggak. Menurut saya tetap etis ini, Bu. Kenapa? Karena dia tidak menyembunyikan informasi antara penjual dengan pembeli misalnya. Nah, jadi yang namanya kontekstual, teman-teman, meskipun memiliki misalnya ya memiliki latar belakang yang sama dan seterusnya, itu histori atau sejarah yang dialami oleh orang per orang itu pasti berbeda. Nah, itulah kenapa di dalam kualitatif kita tidak mengenal yang namanya generalisasi. Jadi tidak boleh kemudian saya sebagai peneliti ya dengan case yang tadi saya kemudian menyimpulkan oh bahwa etika bisnis bahwa case yang tadi saya sampaikan menurut Miranda dan menurut Pratama ini memberikan simpulan yang sama ketika Pratama menyatakan bahwa case ini masih termasuk etis. Nah, saya nggak boleh mengambil simpulan seperti itu. Kenapa? Karena Pratama dan Miranda punya perspektif dan latar belakang yang berbeda. Itu namanya kontekstual. Nah, maka teman-teman sekalian, yang namanya case study, kalau kita memahaminya sebagai sebatas sebuah cakupan penelitian, gitu ya, maka tidak bisa teman-teman ini menganalisis data hanya dengan menggunakan case study. Harusnya seperti itu. Artinya adalah kalau misalnya tadi ya saya menggunakan case yang saya contohkan tentang etika bisnis, maka kalau saya menggunakan case tadi, saya akan menyimpulkan bahwa menurut Pratama itu etis, sementara menurut Miranda itu tidak etis. Gimana caranya? Data yang perlu dari hasil wawancara apakan? Ya, saya ketik ulang aja, Bu. Saya coding aja. Oh, kalau Miranda nggak setuju. Kenapa nggak setujunya? Karena ini. Oh, kalau Pratama setuju karena alasannya ini. Kemudian saya berikan kesimpulan. Oh, bahwa kesimpulannya kalau Pratama oke, kalau Miranda tidak oke, gitu. Nah, sebetulnya sih tidak cukup kalau teman-teman menggunakan case tadi, kemudian datanya tidak dianalisis dengan tepat, tiba-tiba kan seperti itu. Nah, ini kemudian tadi saya sampaikan masih banyak mahasiswa khususnya di jenjang S1 yang menyimpulkan atau memaknai case tadi sebagai metodologi atau sebagai metode. Artinya dia lebih ya pokoknya saya habis wawancara, saya ketik aja hasil wawancaranya, Bu. Gimana analisisnya? Ya pokoknya yang hasil wawancara saya kelompokkan aja. Oh, Pratama setuju karena alasannya A, B, C. Miranda nggak setuju karena alasannya D, E, F gitu. Ya sudah itu yang saya tampilkan di dalam penelitian saya. Nah, itu yang sebetulnya kurang tepat, teman-teman sekalian. Maka data hasil wawancara ketika mana mau dibawa mana arah penelitiannya untuk untuk memahami gitu, mata kuliah etis ini terhadap pemaknaan kasus-kasus pelanggaran bisnis gitu misalnya ya di dunia bisnis e-commerce gitu. Nah, maka kalau tujuan itu, maka teman-teman bisa menggunakan yang nomor satu, yang bagian atas sendiri di dalam slide ini. Nah, paradigma interpretif ini punya banyak anak. Nanti saya coba jelaskan di next slide. Tapi gitu ya, kalau tujuan teman-teman itu adalah mengkritisi misalnya. Misalnya nih, di dalam etika itu ada sebuah teori tertentu gitu ya. Teorinya sudah firm gitu. Teori X misalnya. Lah, tapi ternyata yang saya temukan di lapangan gitu ya, dengan menggunakan single atau multiple case tadi, kok beda ceritanya. Nah, ini teorinya bilangnya kayak gitu, tapi temuan saya kok justru sebaliknya gitu. Dan menurut saya, apa yang saya temukan di lapangan itu sebetulnya lebih kontekstual, lebih lebih menunjukkan atau mencerminkan kondisi yang relevan dengan kondisi yang sekarang. Nah, maka teman-teman pada akhirnya mengkritisi, oh saya enggak, sebetulnya teori itu mungkin ada yang kurang pas. Oke, untuk bisa membayangkan, nanti di akhir slide akan saya coba sajikan satu contoh artikel
bagaimana cara dia menerapkan case study yang diikut dengan tahapan analisis. Nah, ini ya teman-teman, saya ambil contoh. Misalnya tadi ya, tujuannya adalah ingin memahami etika bisnis tadi ceritanya. Nah, terus saya itu pengen menanyai Miranda dan Pratama. Nah, ada beberapa metodologi teman-teman yang bisa kalian pakai untuk yang nomor satu tadi, interpreting. Nah, yang nomor dua, tentang fenomenologi. Apa sih, Bu, fenomenologi itu? Gitu. Fenomenologi ini adalah, teman-teman, merupakan sebuah metodologi yang saya itu, dalam case saya tadi ya, saya tuh pengen tahu deh, menurut Miranda itu kalau case seperti ini, dia itu masuk pelanggaran etika nggak ya? Tapi saya nggak cukup kalau kemudian tanyanya Miranda, ini saya kasih kasus aja gitu. Menurut kamu ini nggak nggak cukup dengan seperti itu. Tapi terus mana? Gitu. Tanya adalah begini. Ada gitu. Nah, belanja apa nih gitu? Belanja belanja karpet gitu misalnya. Mungkin Miranda lagi ngekos, ngekos nggak? Ya pura-puranya Miranda lagi ngekos gitu ya. Saya beli karpet gitu. Harganya berapa waktu itu? Waktu itu sih penjualnya bilangnya harganya 500.000 gitu. Oke. Nah, pada saat diinfo harganya, waktu Miranda sempat apa namanya itu sempat ini enggak? Ini harganya kira-kira wajar nggak sih gitu? Sempat bertanya-tanya gitu enggak? Gitu. Sama, itu dia jualnya 1 juta gitu. Tapi ya karena aku lihat komentar kayaknya baik-baik aja, ya ya nggak apa-apa sih. Ya akhirnya karpet seharga 500.000 itu. Terus saya tanya lagi, terus gimana? Terus Miranda bilang, jangankan datang Bu gitu, karpetnya itu nggak pernah terkirim ke saya, padahal sudah saya transfer. Terus saya tanya lagi, oh, terus kalau sudah begitu jalan apa yang kemudian Miranda ambil gitu? Saya kontak ke pembelinya Bu, tapi nggak pernah dibalas sama pembelinya. Saya WA nggak pernah dibalas, saya telepon nggak pernah diangkat gitu. Saya chat apa namanya DM ya di Facebook gitu ya, misalnya pakai Facebook. Saya DM nggak pernah dibales gitu ya. Wah, ini berarti saya kena tipu ini. Nah, akhirnya Miranda menyimpulkan seperti itu. Nah, itu cerita wawancara sekilas dengan Miranda. Terus saya geser ke Pratama. Pratama, pernah nggak sih dulu kamu beli barang-barang di Shopee gitu misalnya ya, sebut merek. Oh pernah Bu, waktu itu saya beli apa ya, beli beli tas misalnya, karena baru keterima di UNAN gitu kan. Nah, sebagai rasa syukur saya beli tas baru. Terus akhirnya saya beli di salah satu toko gitu di Shopee. Yang dia jual tas. Terus ketika saya chat-chatan gitu ya sama si penjualnya, oke semuanya aman gitu. Harganya oke, kualitasnya oke, bahkan di foto juga gitu. Jadi semuanya aman. Nah, kemudian suatu saat gitu ya, eh kok dikirim-kirim gitu kata Pratama. Padahal sudah transfer juga gitu. Nah, ternyata saya tanya lagi, terus gimana Mas waktu itu? Akhirnya saya chat Bu, gitu. Ternyata saya masih bisa ngeling sama dia, gitu. Nah, ini gimana? Semua pertanyaan saya selalu dibalas oleh si penjualnya tadi. Ah, pertanyaan dengan pesanan saya yang masih belum datang-datang. Nah, terus sampai katakanlah harusnya datangnya September, ini sampai tanya ke Pratama. Jadi kira-kira menurutmu itu tertipu atau enggak, Mas? Enggak, Bu. Karena menurut saya si penjual itu masih masih bisa saya kontak. Nah, dia masih mau menjawab semua dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Saya nggak merasa tertipu gitu. Dan saya merasa atas kondisi ini dia masih tetap beretika gitu misalnya. Nah, maka dari apa yang saya ini tidak sebatas kamu pernah beli enggak? Gitu. Barangnya itu enggak? Gitu.
Kamu tertipu nggak? Nggak sebatas itu. Tapi saya kemudian mencoba menanya tentang, oh kamu dulu pernah ketipu ya? Gimana ceritanya? Gitu. Nah, kalau dari sisinya Miranda, itu tertipu karena si penjualnya itu dia lari, dia kabur. Maka menurut saya itu tidak etis, gitu. Tapi menurut Pratama, selama barang saya belum datang, tetapi yang mengungkap indikator apa? Dia kalau saya tanya mau balas dan banyak lagi gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan saya selalu dibales. Itu menurut saya masih beretika. Nah, maka tadi menggunakan cara seperti yang tadi saya sampaikan, maka teman-teman harus menggunakan tahapan analisis datanya menggunakan terminologi yang ada banyak ini. Yang saya sampaikan ada noema, ada noesis, sampai ke eidetic reduction. Nah, apa? Setiap tahapan ini nanti teman-teman akan mengelupas satu-satu. Artinya, oh kalau menurut Miranda itu tidak etis karena pembelinya lari gitu. Nah, jadi noemanya apa? Adalah barangnya nggak datang. Noema itu apa sih? Noema itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat secara kasat mata. Itu adalah kesadaran yang kalau saya tanya lebih lanjut itu akhirnya keluar. Apa noesisnya? Menurut Miranda, dihakimi sebagai sebuah tindakan yang tidak etis. Tapi menurut Pratama ini masih etis-etis aja meskipun barang saya nggak datang, loh kan? Noemanya sama tapi noesisnya beda. Nah, kemudian pose, pose ini saya kotak-kotak lagi kan, gitu ya. Itu penting untuk saya tanyakan lagi. Misalnya dari hasil wawancara saya tadi, karena saya tuh merasa dibohongi, nah gitu misalnya. Menurut Miranda, saya tuh dibohongi sama penjual karpet. Nah, yang namanya bohong itu berarti arahnya pasti sudah ke tidak etis gitu. Itu namanya epoti. Dan seterusnya sampai nanti di eidetic reduction. Itu teman-teman. Sehingga artinya case study ini sebetulnya masih membutuhkan alat gitu untuk menganalisis data yang sudah saya dapatkan gitu ya. Terus mau diapakan gitu. Nah, kalau case study aja sebetulnya nggak cukup. Kenapa? Karena case study itu sebetulnya tidak membahas secara lebih detail tahapan analisisnya ini mau dibentuk kayak gimana, nggak ada. Kenapa? Karena case study ini sifatnya adalah cakupan penelitian tadi. Nah, maka dia butuh bantuan dengan menggunakan metodologi-metodologi yang lain, seperti yang tadi saya sampaikan di slide ini. Itu ya. Nah, tapi Bunia, teman-teman, eh, iya, 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 Bu. oke. Boleh. Sambil ini ya, mungkin sambil apa? Iya. Mungkin juga mahasiswa sambil dengan metode studi kasus ini, ide-ide yang akan mereka lakukan. Saya tertarik. Iya, eh, Bu. Ya, saya ingin tahu apakah untuk teknik wawancara ini kita perlu merancang buah transkrip wawancara atau mengalir begitu aja. Nah, di dalam penelitian kualitatif, teman-teman, juga termasuk salah satunya di dalam case study ini, apapun nanti metodologi yang kalian pakai, salah satu metode pengumpulan data yang bisa dipakai itu adalah wawancara, gitu ya. Nah, dan wawancara yang tidak terstruktur. Gitu. Nah, dengan namanya, kalau wawancara harus bikin list pertanyaan. Nah, biasanya gitu ya, biar saya ini nggak kehilangan arah gitu ya. Maka saya mau tanya, kalau saya mau tanya ke Widyasti, sebagai informasi saya nanti harus nyusun 10 pertanyaan dulu. Nanti kalau terjawab, maka lanjut ke kedua dan seterusnya. Itu namanya wawancara secara terstruktur. Tapi kalau semi terstruktur, itu teman-teman membuat rumah
penipuan misalnya, beli di e-commerce. Terus ketiga misalnya. Dari itu saya mau tanya, kira etika bisnis itu di dalam e-commerce kayak gimana sih? Nah, itu namanya eh, struktur. Tapi kalau tidak terstruktur, teman-teman, adalah wawancara yang saya tidak perlu membuat pertanyaan. Yang saya pegang hanya satu, bahwa tujuan game mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah etis, bisnis e-commerce misalnya, satu aja yang saya pegang. Terus saya berangkat menanyai beberapa informan. Itu namanya wawancara yang tidak. Nah, terus kalau ada pertanyaan begini, apakah Bu gitu ya, saya boleh memakai satu di antara ketiganya gitu. Nah, jawabannya tidak terstruktur. Itu kita lebih mampu untuk membuka atau menggali sesuatu yang di luar prediksi kita. Yang kita tuh nggak prediksi, kita dijawab atau disampaikan oleh informan, dan itu informasinya penting banget gitu. Informasinya itu keren banget gitu. Dan berkaitan dengan, biasanya untuk para pemula itu disarankan menggunakan list nomor satu, jenis yang pertama. Yang kalian bikin list pertanyaan gitu, baru kemudian nanti ditanyakan. Nah, untuk peneliti yang biasanya sudah terbiasa, itu dia bisa menggunakan yang nomor tiga, karena dia bisa menggali apapun informasi yang tidak dipikirkan oleh saya sebagai peneliti. Tapi gitu ya, kalau nanti teman-teman pemula mau mencoba yang nomor tiga, itu boleh aja ya. Pesan saya, jangan sampai hilang arah gitu. Jadi terus saya mau nyoba deh yang nomor tiga, gimana sih rasanya wawancara tanpa tanpa. Terus saya tanya kepada informan pertama saya, namanya Nafa misalnya. Pernah nggak sih beli eh, apa nama barang di e-commerce gitu? Terus dia cerita macam-macam. Saya tuh pernah beli ini, beli itu. Terus saya tuh nggak pernah gitu ya dikasih promosi ini itu. Memberikan topik pertanyaan pada apa yang teliti. Oh, itu nanti kalau menyimpul pusing gitu. Jadi yang saya pengen cari adalah pemahaman, tapi kok saya dapatnya bisa beli sandal, karpet, kursi, bisa beli ini. Gimana caranya di benang merahnya gitu. Itu Bu Erna. Terus kemudian Bu Nia, wawancara terstruktur itu kok rasanya kaku Iya. ya? Maksudnya tuh gini, kita tuh sambil buka contekan sambil nanya, "Itu gimana sih jadinya?" Kan kadang-kadang mendisrupt mendisrupt kita gitu ya, dengan kita pegang kertas, kita lihat kemudian kita wawancara terstruktur seperti apa sih yang Iya. natural, dan orang yang jawab apa, ketika kita berbincang itu juga orang nggak ngerasa bahwa kita melakukan. Wawancara. Nah, iya itu. Iya, iya. Gimana caranya? Ada. Oke, gini Bu. Barangkali ini bisa membantu teman-teman ya. Itu alangkah lebih baiknya ketika melakukan wawancara, jangan dibawa catatannya gitu. Jadi jangan jangan nyontek saat tanya gitu. Ya, tidak punya ini dan seterusnya. Nah, karena ini pengalaman saya juga nih teman-teman. Kan bagaimana juga saya juga pernah jadi pemula ini, meneliti kreatif dengan wawancara itu. Wawancarai. Emang ada Bu, kayak banyak gitu. Lagi kalau
wawancaranya ke atau dengan temanya agak sensi gitu. Apa sih tema sensi? Kayaknya tentang fraud gitu. Per nggak mungkin. Nah, tema-tema yang sangat sensi, gitu ya, itu biasa tertutup. Adalah apakah di pemerintah daerah ini gitu ya sudah menerapkan PSAK, sorry, menerapkan pencatatan akuntansinya sesuai dengan aturan bla gitu. Ya pernah, iya sudah gitu. Nah kan kalau sudah gitu mati gaya. Wah ini gimana ini? Informanya saya tanya tapi kok jawabannya cuma iya enggak, iya enggak. Nah, itu nanti semakin banyak wawancara teman-teman akan semakin terlatih gitu. Misalnya ya tadi bapaknya menjawabnya iya sudah gitu. Bapak kira-kira boleh saya tahu gitu sejauh atau begini, sejak kapan ya Pak ya mulai menerapkan gitu? Ya kalau saya nggak salah ingat mungkin sejak 5 tahun yang lalu gitu. Sudah selesai. Oh iya Pak, 5 tahun yang lalu kan rasanya bukan waktu yang cukup singkat. Nah, jadi teman-teman juga harus pinter apa ya, pinter basa-basi gitu. Kan juga rasanya bukan waktu yang singkat Pak. Nah, kira-kira saya boleh mohon komentar Bapak selama 5 tahun itu penerapannya apakah bisa langsung diterapkan dengan baik atau mungkin perlu penyesuaian dulu, nah, misalnya gitu. Nah, itu kalau sudah ditanya bagaimana gitu kan biasanya dia akan cerita gitu bapak-bapak. Nah, sambil kalau bapaknya jelasin, teman-teman ngintip contekannya tadi. Wah, habis ini pertanyaan saya apa ya gitu. Oh, pertanyaannya kalau sudah saya tanya tentang ini berarti saya tanya tentang sudah diaudit atau belum. Ketika dia jelasin gitu ya, nanti teman-teman sambil disiapin. Oh, berarti sudah lumayan baik ya Pak ya diterapkan. Nah, kalau sudah lumayan baik berarti kan ada kebutuhan untuk diaudit ya Pak ya gitu. Iya, memang betul. Nah, gitu ya kan. Oh iya Pak, kira-kira yang sudah diaudit berapa tahun ya Pak ya laporan keuangannya gitu. Ya sekitar mulai tahun 2022 lah gitu. Oh, berarti kurang lebih selama 2 tahun. Kira-kira dari hasil auditnya bagaimana, Pak? Gitu. Apakah ada hal yang perlu diperhatikan? Nah, gitu. Nah, itu dia akan cerita gitu. Oh, ada persediaan misalnya. Kalau boleh tahu, Pak, persediaan yang bagian yang mananya misalnya, atau dalam case yang seperti apa? Dia cerita. Bahwa terus teman-teman intip lagi contekan. Oh, habis ini pertanyaan saya nomor 3 adalah tentang ini. Nah, jadi teman-teman jangan nunjukin contekan di depannya informan gitu. Pak, pertanyaan nomor 1 gitu ya. Ini. Oke, Mempengaruhi psikologis ya. iya. Baik, Eh, Betul. mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan. Nanti Ya, akan saya kasih boleh. hadiah loh ini. Ah, hadiahnya apa ini, Bu? Besar atau kecil, Bu? Oh, rahasia dong. Besok dikasih di kelas. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan, teman-teman. Sambil saya kenalan. Jangan-jangan ada yang rumahnya di Jawa nanti. Silakan, silakan. Atau ada yang sudah punya bayangan, saya kalau mau meneliti ini, kira-kira saya mau tanya apa ya? Nah, itu boleh disampaikan. Atau teman-teman pernah punya pertanyaan gini nggak? Saya itu kalau wawancara, kira-kira boleh nggak ya saya rekam gitu? Boleh nggak ya? Saya ngerekamnya pakai izin atau diem-diem ya gitu? Ada yang pernah punya pertanyaan gitu nggak? Atau kalau yang lain boleh, yuk silahkan. Ini ada banyak banget kan ya, mahasiswanya ada berapa ini? Ada hampir 60 loh. Iya, ayo nih. Kalau ada Ayo. kemarin rasanya saya ada beberapa tuh yang mau pakai apa sih pendekatannya. Kalau saya nggak salah ya, siapa sih kemarin itu? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ana? Ana. Mana nih Mbak Boleh, Ana nih? boleh Bu. Waalaikumsalam. Silakan Oke. Ana. Izin bertanya kan Bu, kan judul Oke. saya ini kan tentang penelitiannya tentang analisis pengendalian persediaan bahan baku biji kopi gitu kan Bu, dengan Oke. menggunakan metode ekonomi order quantity di Padang pada pada titel kopi. Nah itu tuh Bu,
Saya masih bingung, Bu, gimana caranya nentuin apakah persediaan barang kita tentuin atau dulu atau enggak, Bu, tentang bagaimana atau enggak wawancaranya dulu terlebih dahulu, Bu. Gimana ya, Bu? Kasih, Bu. Oke, oke, baik, terima kasih. Oke, ini menarik gini tentang apa tadi pengendalian persediaan Ya, apa tadi persediaan Mbak? biji kopi. Iya, Kopi Bu. ya, Biji kopi. dengan menggunakan sebuah metode tertentu gitu ya. Mm-mm, Nah, nanti mm-mm. kalau misalnya ini Mbak Ana mau wawancara, kan berarti ini settingannya kan rencananya ada berapa Mbak? Ada satu satu apa sih namanya perusahaan? Bukan. Ini yang ditanya mau apa nih perusahaan kah? Ya, pas satu perusahaan aja, Bu, di Tol Kopi gitu, Bu, di Padang. Oke, berarti cuma satu ya. Oke. Nah, berarti settingannya kita menggunakan single case tadi. Nah, nanti wawancaranya kayak gimana gitu ya misalnya. Nah, tentu yang pertama harus diwawancarai adalah orang yang di dalam perusahaannya tadi. Yang lebih spesifiknya adalah orang yang lebih tahu tentang manajemen persediaan. Yang dalam hal ini nggak mungkin dong Mbak Ana nanti akan mewawancarai akuntannya gitu ya. Nggak mungkin dong saya akan wawancara security-nya kan gitu. Nah, maka untuk menentukan informan kita juga perlu menyesuaikan dengan apa yang sedang kita teliti gitu. Kalau di case-nya Mbak Ana tadi mau apa ya, meneliti tentang manajemen persediaan. Maka yang akan saya tembak informannya adalah dia yang paham tentang manajemen persediaan. Misalnya adalah bagian gudang gitu ya. Nah, orang gudang ini biasanya nggak cuma satu, tapi ada kepala gudangnya, ada anggotanya, yang dia artinya adalah satu tim gitu. Nah, kemudian nanti misalnya nih Mbak Ana akan tanya, Pak, gitu ya, persediaan di perusahaan ini tuh dibagi jadi berapa? Ada berapa persediaan sih Pak? Gitu. Biji kopi. Iya, artinya biji kopi itu adalah apakah memang hanya satu bentuknya biji kopi yang sudah jadi biji itu ya, atau ada juga persediaan kopi-kopi yang barusan dipetik tapi belum diolah gitu. Oh, jadi persediaannya ternyata setelah wawancara gitu ya, oh ternyata ada tiga gitu. Satu yang barusan dipetik, kemudian yang sudah dikelupas kulitnya tapi belum digiling gitu ya. Yang ketiga ini sudah digiling, sudah dalam bentuk biji kopi yang siap dijual. Oh, maka ternyata persediaannya ada tiga. Nah, dicatat gitu. Ada tiga. Terus Pak, kalau untuk yang persediaan pertama nih, yang biji kopi barusan dipetik, itu nyimpennya di mana Pak? Gitu. Oh, nyimpennya yang ini harus khusus, Mbak, karena kan ini masih basah biji kopinya, misal gitu ya. Jadi kalau saya nyimpennya nggak baik, nanti khawatirnya mempengaruhi kualitas rasa kopinya. Oh, jadi gimana Pak nyimpennya? Oh, di sana karakteristiknya si, ini dan begini. Gitu. Terus Mbak Ana harus memahami juga tentang metode yang dipakai sebagai alat analisis tadi. Metode apa tadi saya lupa. Nah, EO, Economic Order Quantity. ya EOQ misalnya ya. Nah, maka Mbak Ana saya yakin pasti sudah paham tentang EOQ itu kayak gimana. Nah, nanti ketika Mbak Ana tanya kepada pihak informannya, itu jangan kemudian tanya, Pak, ini manajemen persediaannya pakai EOQ nggak? Gitu. Bisa jadi dia nggak ngerti. Gitu. Nggak semua praktisi itu paham dengan istilah-istilah yang kita terima selama kuliah. Nah, jadi artinya Mbak Ana harus bisa apa ya, menggunakan bahasa lain, membahasakan lain dari EOQ itu. Misalnya, oh EOQ itu intinya apa sih? EOQ itu misalnya eh, intinya apa Mbak Ana? Apa anak oke menentukan titik optimal dari Oh, titik optimal. tapi Misalnya ya gitu. mengeluarkan persediaan saya biar nggak tertumpuk banyak misalnya gitu. Nah, maka tadi Mbak Ana tanya gini, Pak, ini berapa lama biji yang barusan dipetik ini nanti akan digiling gitu. Oh, ya nunggu ini Mbak maksimal gitu ya. Maksimal itu 3 hari misal. Lebih dari 3 hari itu tidak boleh digiling dan harus kita buang. Nah, karena kalau nanti selama 3 hari kita simpan di situ, sementara bijinya masih basah, bisa busuk dia.
Oh, maka ternyata di sana ada ketentuan maksimal 3 hari, biar persediaan dia nggak numpuk, biar arus persediaannya lancar dari satu tahap ke tahap yang berikutnya, dan juga menjaga kualitasnya. Nah, misalnya kayak gitu, Mbak Ana. Jadi artinya lebih spesifik untuk hal-hal yang ada istilah-istilah khususnya. Nah, itu kita harus bisa membahasakan lain yang bagi informan kita tuh bisa dengan mudah dipahami. Oh, maksudnya tuh gini. Nah, nanti di bagian analisis penelitian baru nanti Mbak Ana yang menerjemahkan. Oh, ternyata di PT atau perusahaan ini dia itu sudah menerapkan EOQ dengan baik gitu. Apa buktinya? Oh, dari hasil wawancara saya tadi dengan kepala gudangnya, untuk bahan baku persediaan yang jenisnya ini itu hanya boleh disimpan maksimal dalam kurun waktu 3 hari gitu. Misalnya. Itu di bagian analisisnya. Gitu, Mbak Ana. Itu. Terima Sudah ada kasih, bayangan kan? Bu. Kalau saya izin tanya lagi, Bu. Kalau Boleh, boleh. pertanyaannya kan wawancara itu tentang persediaan barang biji kopi itu, Bu. Kalau Oke. melenceng gitu, Bu, semisalnya kayak saya bertanya tentang pengaruh dan kualitas dari pelayanannya itu gimana, Bu? Apakah boleh gitu, Bu? Kalau bertanya gitu, Bu, wawancaranya. Oke, Kayak gitu. baik. Terima kasih. Tentang pelayanan. Nah, kira-kira saya sekarang karena mohon maaf saya tidak mendalami sangat tentang EOQ, maka apakah EOQ itu di dalam manajemennya juga membicarakan tentang pelayanan gitu. Kalau misalnya iya, misalnya ya, di dalam EOQ itu selain diatur tentang apa namanya, tentang kebijakan tentang penyimpanan dan seterusnya persediaan, dia juga memperhatikan bagaimana pelayanan pihak gudang itu dalam menyimpan apa namanya, dalam menyimpan biji kopinya. Artinya gimana? Oh, bahwa dia itu pelayanannya saya turunkan. Pertama, gitu. Misalnya dia harus pelayanannya, misalnya dia harus pakai sarung tangan, gitu deh, misal ya. Terus yang kedua, dalam memindahkan biji kopi itu tidak boleh menggunakan alat. Nah, tapi gimana? Dia harus ditumpahkan dari wadah ke wadahnya. Jadi tidak boleh pakai kayak apa ya? Kalau di Jawa sih namanya kayak 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 sekop gitulah. Nah, kenapa? Kan kalau saya sekop itu nanti akan melukai kulit arinya misalnya gitu. Nah, maka kalau kemudian pelayan itu berkaitan dengan EOQ yang tadi Mbak Ana pakai untuk alat analisis, nggak apa-apa ditanyakan. Nah, jadi apa saja yang saya tanyakan gitu ya, itu berkaitan dengan apa yang sedang teman-teman cari di dalam penelitian. Kalau tadi contohnya Mbak Ana adalah keterkaitannya manajemen gitu ya dengan EOQ-nya. Nah, maka yang saya tanyakan adalah tentang bagaimana manajemennya. Manajemen ini pasti cakupannya akan luas gitu ya. Kayak tadi bagaimana penyimpanannya, misalnya bagaimana SOP-nya gitu ya. SOP-nya bahwa nggak boleh loh ya nyimpen biji kopi itu apa namanya dari ini sudah ada urutannya gitu. Nanti kalau urutannya dibalik, itu akan mempengaruhi rasa kopi misalnya. Jadi manajemennya itu dia sudah membuat sebuah prosedur. Membuat sebuah prosedur yang itu harus diikuti oleh para gudangnya. Nah, maka Mbak Ana bisa tanya, Pak, gimana dari pelaksanaan gitu ya, pelaksanaan manajemen persediaannya ini, apakah sudah sesuai dengan SOP-nya atau enggak? Nah, ini kan tentang pelayanan. Itu bisa masuk, Mbak Ana. Jadi tidak melulu tentang biji kopinya, enggak. Gitu. Baik, terima kasih, Bu, atas penjelasannya, Bu. Oke. Teman-teman yang lain, masih adakah? Ada yang mau bertanya? Ana besok hari Selasa hadiahnya dikasih ya. Kasih. Saya izin bertanya, Bu. Oke, ada lagi nih. Ya, boleh, boleh. Jadi sebelum-sebelum ini ada beberapa tugas kuliah itu yang mengharuskan saya itu harus mewawancara perusahaan atau UMKM di Kota Padang itu, Bu. Dan ketika saya ingin mewawancara itu, beberapa dari perusahaan itu menolak ingin diwawancara, Bu. Jadi saya tuh kesusahan untuk melakukan wawancara karena karena banyak perusahaan-perusahaan itu menolak untuk diwawancara. Menurut Ibu, apakah ada nggak sih tips trik gitu supaya kita tuh nggak ditolak terus wawancara gitu? Mungkin itu aja, oke. Suaranya masih mute.
Iya, Bu, sudah, Bu. Udah. Oke, pertanyaannya menarik ini. Dan yang ditanyakan Mbak Widyas, Mbak Widyasti itu pernah saya alami beneran gitu. Ditolak cari Saya dulu lagi. pernah ditolak, Bu. Tapi untungnya nggak sakit Iya. hati, Bu. Karena kalau sakit hati penelitiannya nggak selesai nanti. Nah, waktu itu Mbak Widyasi dan teman-teman yang lainnya, saya pernah penelitian ke salah satu pemerintah kota di Kota Batu. Nah, tahu ya Kota Batu yang sebelahnya Malang gitu, yang kayak Tahu. iya itu. Nanti kapan-kapan saya tunggulah teman-teman main di sana. Nah, terus di audit gitu. Nah, opini audit kebetulan yang dia dapat itu adalah opini misalnya wajar dengan pengecualian. Yang artinya opininya nggak baik-baik amat gitu. Ada sesuatu yang dalam nggak bener gitu deh. Ada yang nggak wajar. Terus akhirnya saya wawancara. Saya pakai multiple case tadi karena yang dapat itu nggak cuma satu. Ada kota Malang misalnya ya, ada kota Batu, ada kota yang lainnya. Ternyata di salah satu kota saya ditolak gitu. Ya tidak ditolak mentah-mentah sih enggak, tapi dia sudah mengindikasikan gelagatnya untuk tidak menerima saya gitu. Nah, terus eh, strateginya gimana gitu. Sebelum kita mengambil langkah yang lain, pastikan dulu hatinya ikhlas dulu. Karena kalau nanti kita sudah sakit hati gitu ya, ya maka nanti penelitiannya nggak akan selesai dengan baik gitu. Ya sudah, saya terima gitu. Ketika saya rasanya ditolak. Nah, waktu itu akhirnya saya ambil jalan begini. Saya memastikan dan meyakinkan gitu ya kepada informan yang mau saya wawancarai ataupun kepada dinas yang sedang menerima saya saat itu, yang sedang saya ngobrol. Itu saya memastikan begini, Bapak atau Ibu gitu ya. Semua data, semua informasi yang saya peroleh selama wawancara itu tidak akan saya sampaikan di dalam hasil penelitian saya sesuai dengan nama institusi atau lembaga Bapak Ibu. Jadi saat itu pilihan saya adalah saya menawarkan begini. Nanti di dalam hasil penelitian saya, Bapak atau Ibu, saya akan menggunakan inisial. Siapa yang saya wawancarai, saya tidak akan menyampaikan namanya siapa, posisinya sebagai apa, bahkan di pemerintah kota daerah mana nggak akan saya sampaikan. Gitu. Apa yang saya teliti ini sebetulnya hanya bertujuan gitu ya untuk mengetahui kenapa kemudian ada beberapa instansi yang dapat opini yang kurang baik. Hanya itu saja gitu. Jadi teman-teman juga perlu ini perlu apa ya perlu eh, meyakinkan gitu, perlu memastikan bahwa mereka tuh juga nggak worry gitu. Nanti jangan-jangan gitu, apa yang saya sampaikan nanti dipublish gitu kan, namanya penelitian kan pasti akan diakses semua orang gitu. Nanti saya jadi orang yang disalahkan lagi, nanti saya dipecat nanti. Nah, pasti ada pikiran seperti itu. Apalagi tema kalian adalah tema yang sensitif. Nah, maka jalan keluarnya yang dulu pernah saya lakukan dan ini mujarab gitu ya. Jadi teman-teman meyakinkan pada informannya Bapak atau Ibu, saya sebetulnya penelitian saya ini tujuannya hanya gitu misalnya ya. Dengan kata hanya itu artinya sudah menolak overthinkingnya mereka gitu. Sudahlah Pak, jangan overthinking. Saya nggak sampai kayak gitu kok. Gitulah. Saya hanya ingin tahu aja kok Pak atau Bu. Ini faktornya penyebabnya apa? Cuman gitu aja. Terus yang kedua, nanti di dalam penelitian saya, Bapak Ibu, saya tidak akan mencantumkan instansi Bapak Ibu di dalam hasil saya. Dan bahkan semua informannya saya bersedia untuk saya inisialkan. Gitu. Itu membuat mereka nyaman, membuat mereka, oh ya ya sudah, berarti kan posisi saya akan baik-baik aja sebagai informan. Gitu. Itu Mbak Widyasti. Baik, Gimana? lanjut dulu mungkin Bu Nia. Oke. Oh iya, baik. Sip. Untuk yang lain ditahan dulu ya, nanti kita masih ada. Ya, Baik, 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 baik. silakan. Mungkin saya lanjutkan, teman-teman sekalian. Nah, di slide yang sedang saya tampilkan, ini adalah pemaknaan case study sebagai desain. Yang ini paling sederhana, yang paling gampang dilakukan. Dan ini yang kita pahami sampai saat ini oleh sebagian besar para akademisi. Gitu ya. Ya, yang namanya data, kalau sudah saya dapatkan, ya ya sudah, saya reduksi. Gitu. Reduksi itu artinya kan dikurangi. Apa artinya? Kalau misalnya nih tadi Mbak Ana itu, saya tanya biji kopi gitu. Ternyata bapaknya curhat gitu.
Mbak, saya ini kerja di sini sudah 5 tahun, tapi gajinya nggak naik-naik gitu misalnya. Lah, yang curhatan kayak gitu harus dikeluarkan dari data penelitian. Itu namanya reduksi. Jadi kita harus memilah-milah mana-mana hasil wawancara yang bisa kita pakai dan yang nggak kita pakai. Nah, terus kalau sudah, kita bikin pengelompokan. Oh, berarti hasil wawancara saya dengan informan A, B, C yang khusus membicarakan tentang penyimpanan biji kopi itu adalah wawancara nomor 1, 3, 5, 8, 11. Itu saya kelompokkan. Nah, jadi dikelompokkan ke dalam tema-tema atau sub-sub tema tertentu yang relevan atau yang sesuai dengan tujuan penelitian teman-teman. Kalau sudah dikelompokkan, dibagaimanakan? Oh, kalau sudah, maka akan saya sajikan apanya analisisnya. Oh, kalau dilihat dari aspek apa tadi penyimpanan biji kopinya, oh ternyata dia punya loh SOP-nya gitu. SOP-nya apa? 1 sampai 10 misalnya gitu. Terus benang merahnya di mana? Oh, bahwa tidak boleh loh ya melanggar SOP itu gitu. Karena kalau melanggar ternyata kualitasnya akan buruk gitu. Dan ada SOP maksimal 3 hari. Jadi ini juga punya manfaat agar persediaannya nggak numpuk di satu tempat. Misalnya gitu. Nah, terus tema kedua. Oh, tema kedua ini tentang pelayanan tadi. Oh, kalau pelayanan ternyata benang merahnya setelah saya wawancara dengan Pak A, B, C, dan E, itu pelayanannya harus seperti ini untuk menjaga biji kopinya tetap dengan kualitas yang baik. Misalnya gitu. Nah, ini adalah pemaknaan case study sebagai desain penelitian yang cara menganalisisnya bukan menganalisis sih, yang cara menyajikannya ya terdiri dari 3 ini aja gitu. Hasil wawancaranya nggak kepake saya buang, terus saya kelompokkan, saya analisis selesai gitu. Kalau tadi pakai contohnya Mbak Ana, maka yang tadi misalnya manajemen apa tadi penyimpanan biji kopi ya. Oh, saya cocokkan dengan EOQ. Oh, ternyata sejalan loh dengan maksudnya EOQ. EOQ itu menyatakan seperti ini, Bapak-bapak. Oh, hasil yang saya peroleh seperti ini, bla 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 bla. Oh, ternyata inline, ternyata sejalan. Oh, berarti perusahaan ini sudah menjalankan EOQ dengan baik. Nah, gitu penyajian. Itu Mbak Ana dan teman-teman sekalian. Nah, maka teman-teman sekalian, kalau kita itu menggunakan pemaknaan yang ini, ya, yang sedang saya tampilkan sebagai desain penelitian, yang juga dilakukan oleh Yin, nanti teman-teman silahkan boleh searching gitu ya di Google, itu paling banyak yang namanya case tadi pasti merujuknya ke Yin, penelitiannya Yin, atau ke dalam pemikirannya Yin. Nah, kalau pemikirannya Yin, itu ya dia kurang lebih menyajikan seperti ini. Tapi gitu ya, kalau teman-teman sekalian menggunakan cara berpikir yang ini, itu yang namanya case tadi itu tidak bisa di apa ya, ditujukan macam-macam seperti slide yang sedang saya tampilkan ini. Gitu. Emang bisa Bu case tadi dipakai untuk mengkritisi? Bisa. Gitu. Emang bisa apa namanya case tadi ini dipakai untuk mengkonfirmasi sebuah teori? Bisa. Emang bisa case tadi itu dipakai untuk membangun sebuah teori? Bisa, gitu. Nah, ini secara garis besar ada 5 jenis case tadi. Dan dari sini saya dan mahasiswa, ini mahasiswa S1 saya, alhamdulillah barusan sudah lulus, eh, kami mencoba untuk menawarkan sesuatu yang berbeda gitu. Yang barangkali di tempat kami itu di level S1 juga masih punya anggapan yang sama, yang namanya case study kualitatif, ya sudah bikin cerpen aja di bagian analisisnya, selesai. Gitu. Nah, tapi kami coba menawarkan hal yang berbeda. Gitu. Oh, bahwa saya ini pakai case study yang jenisnya adalah yang krusial, yang saya highlight warna kuning ini ya, teman-teman. Nah, saya coba kembalikan ke sini. Yang namanya crucial case tadi itu tujuannya adalah untuk menentang teori gitu. Ih, berani-beraninya menentang teori gitu ya. Nah, ya nggak ada masalah. Kenapa? Karena yang saya temukan di lapangan itu nggak sesuai dengan teori yang sedang saya pakai untuk cantolan tadi. Buktinya apa? Ini. Jadi si Dea ini, mahasiswa saya, teman-teman, dia itu meneliti tentang fraud. Nah, kan, masalahnya sensitif banget. Fraud di mana? Fraudnya di BUMDes. Dan karena sensitif gitu ya, akhirnya dia sudah bersepakat dengan pihak informannya. Pak, saya nggak akan sebut inisial deh BUMDesnya gitu.
Ya sudah, kalau gitu kita pakai BUMDES-nya BUMDES X gitu. Nggak akan bisa ditelusuri. Hasil ini merujuk pada BUMDES mana nggak? Karena ini sifatnya adalah sangat sensitif berkaitan dengan tindak kecurangan. Nah, si mahasiswa tadi dia menggunakan satu teori yang sudah mapan pakai banget. Namanya apa? Namanya adalah ini, Theory of Planned Behavior. Mana tadi nih? Yang bagian atas dirinya, Theory of Planned Behavior, yang disingkat dengan istilah TPB. Ini kalau kalian mau penelitian di bidang apapun gitu ya, mau fraud, mau pajak, mau dan seterusnya, itu sering banget menggunakan TPB ini sebagai alat analisis, sebagai cantolan teori. Tapi teman-teman gitu ya, TPB ini kan isinya cuma ada 3. Ini yang saya sebutkan di dalam kalimat berikutnya. Ini nggak bisa saya highlight karena bentuknya PPT. Atau gini, oh nggak bisa juga. Nah, dia itu cuman menjelaskan ada 3 loh faktornya yang menyebabkan orang itu melakukan fraud. Gitu. Ternyata teman-teman, ketika dia itu turun lapangan di BUMDES X tadi, itu faktornya bukan cuma 3, faktornya 4. Gitu. Apa satunya? Satunya adalah kuasa. Oh, ternyata orang yang punya kuasa itu, dia itu lebih punya kesempatan yang lebih besar untuk menjalankan fraud. Nah, sementara TPB itu ranahnya bukan ranah di penguasa, tetapi TPB ini lebih ranah pada karyawan gitu ya, lebih mengarah pada level manajer, tapi bukan di manajer puncaknya. Nah, yang dia wawancarai itu termasuk direkturnya pada waktu itu. Dan direkturnya itu juga melakukan fraud ternyata. Nah, pada akhirnya dia tahu bahwa oh ternyata prosedur yang dibuat sedemikian rupa itu ternyata nggak fungsi ketika dia sudah punya kuasa gitu. Oh ternyata meskipun dia itu apa namanya ditekan gitu ya, punya tekanan dari keluarganya misalnya. Dia itu misalnya cowok gitu ya, istrinya, Pak, saya mau dibeliin berlian yang beratnya 10 kilo gitu. Nah, karena bapaknya saking cinta sama istrinya, dia strateginya saya harus bisa fraud ini di BUMDES untuk bisa dapat profit banyak gitu. Gimana caranya dia fraud? Misalnya dia mencuri duitnya. Nah, artinya apa? Bahwa kuasa itu yang memegang segala-galanya. Tidak seperti yang disebutkan oleh TPB. Nah, makanya dia berani ngomong skripsi ini apa namanya menggunakan crucial case study untuk mengkritisi teorinya TPB. Nah, yang dipakai alat analisisnya apa? Dia pakai etnometodologi ini yang sedang saya arahkan kursor saya. Nah, maka semua hasil transkripsi wawancara sama si mahasiswa saya tadi itu dia lakukan dengan tahapan analisis yang ini. Nah, ini ada indeksikalitas, ada bla bla dan seterusnya. Sehingga hasilnya seperti ini. Gitu, teman-teman. Dan ini alhamdulillah nanti di bulan Oktober itu dia diterima di International Conference di Turki. Jadi nanti dia akan presentasi tuh di Turki, memberikan pandangan lain terhadap case study. Nah, tapi saya paham sekali dengan kegalauan baik itu Bu Erna ataupun kegalauan teman-teman sekalian, juga saya sebagai pembimbing mahasiswa S1. Kadang mahasiswa itu juga masih apa namanya di satu anggapan yang sama gitu bahwa yang namanya case tadi ya gini aja gitu Bu. Ya sudah direduksi aja, dikelompokkan aja, disajikan aja gitu. Ya, maka kalau menurut saya ketika teman-teman masih belajar bagaimana meneliti ya di S1 kan begitu ya. Saya rasa nggak ada masalah. Monggo aja pakai reduksi dulu, pengelompokan dulu, penyajian dulu boleh, boleh aja. Nanti kalau sudah pernah melakukan terus penasaran gitu, boleh kemudian menggunakan atau memaknai CS sebagai pendekatan. Jadi lebih lebih advance nih teman-teman. Gitu. Ya, ada tahapannya ya. Iya, Bu. Heeh. Nah, terus apa Bu Nia? Yes. Ada yang saya kirim ke Bu Nia itu Apa contoh. itu? Oh iya iya iya. Mm-mm. Nah, tadi saya saksikan juga. Iya, Bu. Oke. Oke. Nah, kebetulan juga di sini ada orangnya nih, ada Cindy. Oh, Mana saya Cindy? pemimpinnya. Bapak atau Ibu ini? Cindy Anissa, ya, Atau Ibu. kalau Mbak saya ya, nggak sama ini salah. Mbak aja Ya, ya. ya, Awet ha. muda. Nah, jadi apa? Ini sebenarnya kan fenomenanya ada ya, maksudnya. Ya, betul. Terus sekarang em, kalau kita maknai, ini kan bagus ya, maksudnya Ya, fenomenanya itu ada. Nah, cuman
mungkin kalau dari pendekatan kualitatifnya seperti apa sih ininya? Oke. Ini kan Eh, ininya ke apa namanya ini ya, Pemda. Bang Nagari. Ya. Ya, ya, ya. Mm-mm. Ya, ya Bu, siap. Izin menyampaikan sedikit catatan saya ya, Bu Erna dan Mbak Cindy. Semalam dan beberapa malam yang lalu, saya sempat sudah membuka filenya Mbak Cindy. Sudah saya coba cermati dari paragraf ke paragraf itu sebetulnya banget gitu. Nah, kenapa demikian? Karena di slide ini saya coba mengambil kata-kata kunci, kalimat-kalimat kunci dari jadi Mbak Cindy itu berangkat dari itu kan nilainya sebetulnya diharapkan nilainya bisa besar gitu. Tapi ternyata sampai sekarang di dunia nyata PAD-nya itu masih nggak bisa banyak. Nah, salah satu strategi yang bisa diambil itu adalah dengan melakukan penempatan, penempatan di BUMD. Nah, lebih spesifik lagi, BUMD yang diteliti oleh Mbak Cindy ini adalah Bank Pembangunan Daerah. Nah, oleh karena itu, saya bold di situ ya, nomor 5. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana respon dan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi syarat kepemilikan dan seterusnya. Nah, kalau menurut saya, ketika saya membaca alur penelitian atau alur berpikirnya dari penelitian Mbak Cindy, ini sebetulnya rasanya Mbak Cindy itu lebih ingin gimana sih mengoptimalkan gitu. Mengoptimalkan kalau yang saat ini penempatan sudah ada, maka bagaimana cara mengoptimalkan atau memaksimalkan penempatan apa namanya penempatan saham tadi untuk bisa meningkatkan PAD-nya gitu. Ya. Mana Cindy? Cindy, yuk Cindy. Silakan. Ini kan Mbak memang Cindy. kualitatif ya Cindy ya. Iya, Bu, kualitas. Oke. Iya, Yang jadi informannya siapa Cindy? Kalau jadi informannya itu BPKAD Provinsi Sumatera Barat sama BPKAD Kota Padang Panjang. Terus ditambah lagi untuk pada hasil penelitian itu juga dilakukan penelitian pada pihak Bank Nagari. Oke. Jadi yang jadi informannya itu BPD Padang Panjang dan BPD Sumbar ya. Ya, Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumbar. Alasannya, kalau saya tidak salah, karena mereka itu adalah Pemda dengan jumlah persentase penyertaan modal yang paling besar di antara ini yang lain ya. Oke, Iya, Bu. Cindy, sekedar sharing aja. Waktu Cindy turun lapangan itu wawancara itu seperti apa Cindy? Mungkin setiap instansi itu berbeda-beda, Bu. Kalau untuk Bank Nagari sendiri mungkin itu lebih semua instansi itu gitu, Bu. Bukan sebuah kayak penolakan gitu, Bu. Intinya pas wawancara itu sebagai bahan diskusi aja, Bu, antara Cindy sama pihak-pihak yang atau informan-informan yang terlibat di dalamnya, Bu. berarti artinya ada ini ya, ada pertentangan gitu. Pertentangannya adalah di satu sisi, harusnya yang namanya Pemda itu dia mengoptimalkan PAD-nya untuk kesejahteraan, katakanlah apa namanya di Pemdanya gitu. Tapi di Iya, sisi lain ada aturan yang nomor 118 tadi bahwa di sana diwajibkan ada penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemda kepada nah BUMD iya. gitu ya, Bu ya. Kalau kalau sudah wajib itu kan
Iya, betul. Nah, ini nih kalau menurut saya, nah ini saya baru dapat apa namanya ya, dapat arahnya ya. Ini ketika Bu Erna cerita, ini sebetulnya menarik Bu. Artinya kontribusi penelitiannya itu jelas pakai banget gitu. Nanti kontribusinya kemana? Kontribusinya bisa ke regulator gitu. Bahwa yang namanya peraturan itu kan tidak selamanya bebas dari kritik gitu ya, meskipun sudah diterapkan. Nah, bahkan ketika sudah diterapkan itu sangat terbuka untuk kita evaluasi yang salah satu jalurnya adalah lewat penelitian. Nah, dari penelitiannya Mbak Cindy, ini rasanya bisa menjadi salah satu bahan untuk nanti menjadi apa ya evaluasi bagi bagi regulator yang mengeluarkan peraturan ini bahwa gitu ya misalnya ternyata dengan adanya ketentuan atau peraturan ini ternyata pihak Pemda itu merasa susah gitu atau merasa kesulitan untuk mengalokasikan anggarannya untuk mensejahterakan masyarakatnya gitu deh intinya. Nah, nanti untuk bisa mencapai itu, caranya gimana? Caranya Mbak Cindy misalnya coba wawancara betul tadi kepada mana tadi Mbak Pemda ini dan ada dua Pemda ya? Pemda mana, Cindy? BPKAD Provinsi Sumatera Barat sama yang Padang Panjang, Bu. Terus ditambah di Bank Nagari juga. Oke, berarti di BPKAD. BPKAD Cindy itu ini kan kalau di Bank Nagarinya itu sampai ke komisarisnya ya? Iya, iya, Bu. menarik itu. Wawancara Memang komisaris. Iya, Bu. iya, Effortnya keren luar itu. biasa. Oke. Ya, dan dapat datanya ya Mbak ya sampai komisaris ya. Alhamdulillah dapat, Bu. Ya, nah jadi apa yang tadi dipertanyakan kedua BUMD itu benar memang arahnya memang kita harus mencoba melihat dari perspektifnya mereka sebagai subjek gitu ya, sebagai subjek dalam konteks apa peraturan ini. Menurut mereka bagaimana? Misalnya nih, Pak gimana gitu berkaitan dengan peraturan ini, terus mereka nanti mungkin akan ngomong gitu. Mereka hasilnya sesuai, sepakat nggak sih Mbak? Atau maksudnya dia komentarnya positif atau enggak sih? Alhamdulillah positif, Bu. Jawabannya, Berarti maksudnya Cindy, jawabannya. apakah mereka mendukung peraturan menteri yang mewajibkan tentang penyertaan modal ini atau seperti apa gitu? Kalau kalau dikatakan mendukung, mungkin itu kayak tergantung pada kemampuan daerah masing-masingnya, Bu. Jadi untuk penyertaan modal itu sendiri, Bu, Pemda itu mungkin tidak bisa untuk mengutamakan penyertaan modalnya sendiri, Bu. Mereka itu lebih mengutamakan kepada apa belanja daerahnya dulu, baru jika ada sisa lebih nantinya mungkin akan dialokasikan untuk penyertaan modalnya, Bu. Yap, dua-duanya begitu ya Mbak hasilnya ya. Nah, Iya, itu dua-duanya. hasilnya menarik itu. Artinya kan Dilema ya, padahal secara regulasi wajib gitu loh, tapi Pemda juga realistis bahwa mereka harus apa ini buat. iya, belanja daerahnya tadi ya Nah, Bu ya. iya, heeh. Nah, itu apa namanya hasilnya itu kan berarti kita bersifat kajian evaluatif gitu ya terhadap peraturan 118 inilah. Kalau memang hasilnya seperti itu hasil yang menurut saya bagus banget itu Mbak, bisa menjadi kontribusi apa namanya bagi regulator itu bahwa nanti bisa jadi peraturan ini Mbak ya jangan diwajibkan gitu misalnya nih kalau dari hasil wawancaranya Mbak Cindy di dua Pemda, oh at least gitu ya, kalau mereka itu sudah bisa atau anggaran atau sudah mencukupi belanja daerahnya sekitar minimal 70%, nah itu baru boleh penyertaan ya. Itu kan artinya kita bisa memberikan adjustment terhadap peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan itu ada buktinya gitu. Karena ini adalah penelitian ilmiah gitu, bukan penelitian subjektif dari pihak peneliti. Nah, termasuk yang namanya bank apa tadi Nagari. Nah, ini kan kalau saya tidak salah memahami, Bank Nagari ini kan tempat di mana BPKAD ini memberikan penyertaannya, gitu nggak sih, Mbak? Gitu ya. Lah, nanti mungkin Mbak Cindy juga perlu apa ya, mencari lebih jauh. Kira-kira kalau dari sisi BUMD dengan mekanisme BPKAD atau Pemda diwajibkan memberikan penyertaan, itu sebetulnya pengaruhnya kepada performance-nya Bank Nagari itu seberapa besar? Signifikan nggak sih gitu? Karena saya yakin, kenapa pemerintah itu mengeluarkan peraturan nomor ini, nomor 118, bisa jadi pemerintah sebetulnya maksudnya baik.
agar BUMD yang ada di daerah tertentu itu dia juga bisa optimal performansinya gitu. Tapi bisa jadi caranya salah. Dia caranya adalah tadi nge-push Pemda tadi ya, menekan Pemda, pokoknya kamu harus penyertaan minimal sekian. Nah, itu juga caranya bisa jadi keliru, nggak pas. Nah, maka nanti kalau menurut saya juga perlu ada analisis dari sisinya yang di tempat, analisisnya Bang Nagari tadi, tempat dia menerima penyertaan. Oh, bahwa misalnya dia bilangnya gini, oh lah Mbak, uang penyertaan dari BPK atau dari Pemda itu loh juga nilainya nggak begitu signifikan. Atau mungkin penyertaannya itu loh, itu hanya sekian persen dari total pendapatan saya atau dari total aset saya. Jadi artinya kalaupun kemudian ini tidak diwajibkan, itu juga tidak mempengaruhi performance-nya BUMD gitu loh. Kalau memang arahnya pemerintah ketika menyusun undang-undang ini adalah untuk mengoptimalkan performansi BUMD. Tuh, Berarti keren ini, ini Mbak. isu yang bagus ini kalau dihubungkan dengan, oh ini bisa jadi penelitian 2 provinsi ini. Oh iya, Ayo betul, Bu. bandingin, membandingkan. Iya. People ini, Bu. Itu Mm-mm. hasilnya lebih lebih kokoh gitu. Wah, ini tempat ada beberapa tempat kok punya kesimpulan yang sama. Nah, ternyata Iya, kan kondisi ha-ha. real ini kan dialami oleh banyak tempat. Nah, itu semakin Iya. menguat. Iya, wah ini kita bisa masuk ke kementerian banyak ini. Iya, beneran. Beneran, Bu. Menarik ini. Bagus, ya makanya saya bilang ini bagus dan ayo kalau yang lain yang masih sulit belum ada ide bisa melihat dari ini kan apa ya fenomenanya ada regulasi. Kita ingin melihat regulasi itu dan kemudian bagaimana ini kan dilema juga ya di satu sisi dia menjadi wajib walaupun mungkin tujuannya ada baik tapi tidak semua daerah mungkin bisa apa namanya mengikuti regulasi yang diwajibkan oleh pemerintah ini. Ada yang mungkin mulus srek gitu, duitnya ada yang mesti tertatih-tatih Ya, untuk betul. menyesuaikan itu. Ah, ini kan bagus gitu. Betul. Nah, bisa jadi nanti mungkin masukan dari hasil penelitiannya Mbak Cindy, itu kita bikin tier aja. Jadi kalau ada Pemda yang dia itu memang sudah mampu, ya dimasukkan ke lapisan 1. Berarti dia nanti batas minimalnya berapa persen. Tapi juga jangan jangan salah, ada loh Pemda itu yang kemampuannya beda, itu nanti masuk ke lapisan 2 misalnya gitu. Jadi nggak kebiah uyah pemerintah bikin aturan pokoknya harus wajib, kan nggak baik juga. Ya, betul Kan, Bu? betul. Ya, baik ini ada 5 menit, ada 4 menit. Ini sebenarnya menarik ya, Bu Nia. Iya, Studi kasus sebenarnya ada. Nanti betul. kapan-kapan kita undang lagi dengan menggunakan fenomena yang lain ya, Bu Nia. Boleh, 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 boleh. Dan ini Boleh, Bu, memang dengan senang hati. dan dapat isu yang menarik juga. Ini bisa jadi penelitian nasional ini. Oh, bahkan internasional mungkin, Bu. Oh iya, Karena ini kan bisa karena bisa kebijakan ya. jadi loh ya. Iya, bisa jadi mungkin di negara lain itu ada yang mungkin menetapkan kebijakan yang sama. Nah, itu kan bisa jadi bahan kajian bersama itu, Bu. Iya, iya, iya. Waduh, ini. Duh, ya. Waduh, Nanti mantap, kejawab mantap. kalian, Mbak Cindy. Jadi biar banyak itu settingannya. Loh, dia sudah lulus, Cindy ini udah lulus. Oh sudah, ya pakai penelitian berikutnya Bu. Kalau tadi kan cuma 2, nanti habis ini penelitian lagi tema yang sama, settingannya ada 5. Oh keren itu Pak. Iya, baik. Baik, Bu Nia, terima kasih banyak, Bu Nia. Sama Bu. Paparannya luar biasa. Apa namanya kita punya ini baru ya pandangan baru insight baru kalau studi kasus tuh ternyata asik juga dan kemudian bisa dilakukan dengan itu tadi ya ada wawancaranya ada yang luar biasa ini kayak kita mau pengabdian rasanya kalau studi kasus terus kalau datang ke Makanya Narasumbernya keren, Bu Erna. oh iya Pak ini ada Bapak dosen kita satu lagi nih Bu Nia Pak Hairul. izin kenal Pak Hairul. Salam Karena kenal, tapi saya sebetulnya Bu. masih pengen dengar karenanya loh Bu. Keren banget kualitatifnya. Enggak sih Pak. Alhamdulillah baik Alhamdulillah. Bu Nia terima kasih banyak
ini ada 2 mahasiswa yang sudah juga dapat hadiah nih. Minggu depan nanti di kelas saya kasih hadiahnya khusus untuk ini. Dan kemudian karena waktu ya Bu Nia, Ya, Bu. sebenarnya sih kepengen, tapi kayaknya di Malang udah gelap ini ya. Oh, nggak apa-apa, Bu. Oh jangan. Masih belum bisa. Aman-aman. Oke, baik. Terima kasih Bu Nia atas insight-nya tentang studi kasus. Oh ya, tapi sebelum ini diakhiri, mungkin saya juga punya satu pertanyaan penutup ya Bu Nia. Ya, Bagaimana Bu. kita membedakan level studi kasus untuk level S1 dengan D3 Bu Nia? Kan kalau di Oke. D3 itu kan ada tugas akhir ya. Tugas akhirnya itu juga mungkin sebenarnya mirip dengan ini ya, kita datang ke sana, kita wawancara, cuman bedanya kan kita ingin yang kita laporkan adalah hasil pengamatan Bu Nia. Mungkin Bu Nia singkat aja Bu Nia. Ya, Bu, siap. Rasanya memang apa ya, cakupan studi atau target untuk jenjang diploma dengan sarjana memang berbeda gitu ya. Kalau sepahaman saya, Bu Erna, untuk teman-teman yang berkuliah di level diploma itu kan memang lebih ke hal yang sangat praktis, yang sangat ya praktis yang ada di lapangan gitu. Sementara kalau di dalam jenjang S1 itu kan biasanya kita di sana juga dikenalkan dengan beberapa teori yang mendasari atau hakikatnya kita diajarkan dulu. Oh, ini misalnya kenapa kok tadi ada manajemen EOG? Oh, karena secara teori begini dan begitu. Nah, barangkali kalau menggunakan case tadi untuk yang levelnya diploma, kita lebih banyak tentu memotret gitu ya, bagaimana kondisi realitas yang ada di dalam lapangan, entah itu di perusahaan atau di masyarakat atau di tempat yang lainnya. Nah, itu nanti barangkali kita bisa lebih hal yang sangat praktis, misalnya tentang hal kayak tadi yang disampaikan oleh Mbak Ana tentang manajemen persediaan misalnya. Oh, manajemen persediaan yang Mbak itu harusnya begini dan begitu. Tapi ketika kita naik ke level S1 yang di sana teman-teman mahasiswa tidak hanya diminta untuk paham secara kompetensi teknisnya, tetapi juga kompetensi teoritisnya. Nah, maka teman-teman juga harus bisa menganalisnya sampai di level teori. Misalnya, tadi Mbak Ana, kalau saya menggunakan teori apa tadi? Teori X gitu ya. Oh, maka dari hasil penelitian saya ini, teori X ini menyatakan seperti ini, tetapi hasil temuan saya di lapangan menyatakan seperti ini, atau sebaliknya. Oh, ternyata apa yang saya pelajari di dalam teori ini yang menyatakan seperti ini, bla bla bla, ternyata sejalan atau selaras dengan yang dilakukan oleh PTX. Nah, ini artinya teori yang menyatakan manajemen persediaan seperti ini itu ternyata berdampak baik gitu ya terhadap manajemen persediaan PTX. Nah, gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya lebih ke cakupan analisisnya, Bu Erna. Kalau yang S1 mau tidak mau karena memang ranahnya juga sampai ke teori, penguasaan teori atau penguasaan konsep. Nah, maka analisisnya rasanya memang harus banyak mengkaitkan antara konsep dengan temuan di lapangannya. Tapi kalau yang di level diploma, D3. kita lebih banyak analisisnya pada penjajakan praktisnya atau Baik. teknisnya. Siap, Ngaten, terima Bu. kasih. Terima kasih Bu Nia, sangat manis sekali. Berarti memang ada bedanya ya, supaya nanti kan ini kadang-kadang ada yang bawa dengan studi kasus, kemudian pertanyaannya apa bedanya dengan tugas akhir D3 gitu kan? Karena mungkin seperti ya kan, karena kalau kita lihat tadi seperti Bu Nia sampaikan cakupan analisisnya itu yang akan membedakan tingkatannya, kedalaman dari analisis Betul. terhadap hasilnya. Baik, terima kasih Bu Nia Sama-sama, atas Ibu. kelas metodologinya pada sore hari ini. Alhamdulillah sangat menarik dan luar biasa. Semoga di lain waktu bisa ketemu Bu Nia lagi dengan teknik-teknik wawancara kali ya. Saya kasih tahu jurus-jurusnya, Bu. Iya itu penting itu. Karena kan seperti Betul, tadi kan betul. kalau kita belum ahli bawa contekan ya informan tuh merasa terintimidasi jadinya kan dengan kita bawa contekan. Betul. Kita Apalagi kalau bawa rekaman, Bu. Saya rekam ya, nah, Pak ya. Wah, itu nah sudah. itu gimana terus kalau kita nggak ngerekam itu Bu Nia?
Sebetulnya ada yang namanya etika penelitian, Bu, di dalam penelitian Oke. kualitatif juga, sama seperti kuanti. Nah, salah satunya adalah ketika wawancara. Harusnya kita sebagai peneliti yang beretika itu, Bu, kalau kita mau wawancara, kalau mau merekam, harusnya kita minta izin dulu, Bapak, Ibu, mohon izin saya rekam, gitu. Nah, kalau memang beliau tidak mau, ya sudah, jangan Berkenan. dipaksa. Oh Ya, tapi gitu. kalau beliau berkenan, ya alhamdulillah kita bisa rekam. Oh, Tapi, gitu. Untuk beberapa case yang sifatnya sangat apa tadi namanya sangat sensitif gitu ya, dan saya juga harus butuh datanya dan seterusnya, ya itu pada akhirnya juga ada yang melakukan pulpennya itu Bu, itu dikasih rekaman. Jadi oh, dia tulis. tetap ya, tetap ya. Iya, Luar biasa effort kita iya. sebagai Ini kita apa namanya untuk menjawab rasa keingintahuan. Baik, Bu Nia, betul. terima kasih. Sebelum mengakhiri, kita boleh foto bareng dulu. Silahkan semua kalian mengaktifkan kameranya. Kapan lagi kita mau ketemu dengan Bu Nia? Oke. Oke, silahkan. Baik, Nisa, tolong backup saya ya, Nisa. Baik, Ibu. Ya, baik. Ini ada 3 halaman. Halaman 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu Nia. Sama Ibu. Terima kasih Kapan-kapan adik-adik, Pak Ibu dosen. ingin main juga kita nih. Ya, Ya, boleh ditunggu. terima kasih karena Malang udah gelap, Malang Raya udah gelap. Ya, Silakan. betul, Bu. Baik, kita akhiri kuliah metodologi penelitian kita pada sore hari ini dengan narasumber yang luar biasa. Bu Nia udah jauh-jauh datang dari Malang. Terima Malang. kasih atas antusiasme semuanya. Bu Raudatul, terima kasih ya Bu Raudatul. Terima kasih Bana, Bunia. Pak Hairul juga terima kasih. Baik, izin live. Kalau ada yang mau live silahkan. Terima kasih semuanya.